besar, mujizat terjadi di mana-mana. Ku percaya hanya kan firman-Mu, semuanya pasti terjadi. Kebangunan besar yang telah dijanjikan, ini aku bagian cerita-Mu. Saat Tuhan bekerja, saat Tuhan lawan umatnya, oh, tak ada yang biasa. Semuanya luar biasa. Bukan oleh gagah dan uang, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Ku dapat lakukan perkara yang besar, mujizat terjadi di mana-mana. Ku percaya hanya kan firman-Mu, semuanya pasti terjadi. Kebangunan besar yang telah dijanjikan, ini aku bagian cerita-Mu. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru
Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Halo Sobat BMTV, welcome back to BMTV channel. Iya, tentunya di Good News Everywhere bareng Dini dan juga Rasya di sini. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya, udah setahun loh ketemu, ya lebay ampun. banget sih. Kita kayaknya kalau kita berdua bisa durasinya 1 jam sih. Iya Ya? bener, kalau perlu 1,5 jam. 1,5 jam itu khusus buat kita aja. Iya, yang No lain. iklan. Tapi kalau ada iklan lewat, jangan di skip pokoknya ya. Bener, nggak boleh. Oke, sebelum kita mau ngerumpi bareng ya. Iya. Kalau sama ini kan kita berdua kan nggak mungkin nih serius-serius gitu ya. Pasti Iya. rumpi sih ya. Sebelum mau ngerumpi bareng nih, Dini mau sapa-sapa Sobat BMTV semuanya yang hari ini mungkin lagi ngerjain tugas ya di tengah sore-sore hari begini. Terus mungkin lagi ada kerjaan ya, berpusing-pusing ria atau apalah kalian Lagi ada di rebahan. mana-mana. Oh ya bisa. Kan rebahan juga. hujan nih. Heeh. Kalau biasanya hujan, sore-sore kan kalau sekarang tuh biasanya hujan, mager, bener. selimutan, wifi-an, colok, Mantap sih ya. charger. Daripada nonton Netflix, mending nonton kita ya kan? Iya bener. Pokoknya jangan ini ya. Meskipun rebahan tetap harus semangat. Semangat apa sih ya? Gimana? Pokoknya semangat aja Semangat lah. rebahan. Daripada kita nggak kasih semangat gitu loh. Iya, iya sih. Tetap semangat dan juga penuh dengan sukacita. Jangan Yes, lesu, jangan betul, loyo. Walaupun betul. cuaca saat ini tuh kayak dia, nggak stabil menentu. gitu. Nggak menentu ya. Datang dan pergi ya hujannya Iya, ya. aduh. Emang rumpi, emang ya udah. Oke, 1 jam ke depan kita bahas apa sih kayaknya ini asik banget gitu Ini loh. asik banget, apalagi narasumber kita ada Kak Dini Nggak ya. ada, kita di sini expert host dalam ya. Oh, enggak ya? Tolong, Oh, iya, tolong. host. Nggak ada narasumber ya. Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Iya. Host yang sangat berpengalaman ya di dalam tema kali ini, yaitu Dangdut is the music of my country. Woo. Country kita Indonesia, dan Iya. dangdut itu sering banget kita denger, dan banyak sekarang lebih ke perubahannya ya. Yes. Lebih ke gimana caranya tuh enak di telinga anak-anak Iya, muda. bener. Ada yang bilang dulu tuh dangdut itu jadul. Ih, Iya, bapak-bapak orang-orang tua banget. doang gitu ya. Orang-orang buat mendem-mendeman, tahu gak sih? Iya. Iya loh, kok iya. Iya, katanya tuh pokoknya lebih ke negatif lah ya, hal yang negatif. Tapi kalau sekarang ada kok banyak karya yang bisa di mix gitu, kayak fusionnya Indonesia. Bener-bener kelihatan kekinian banget ya Iya, dangdut sekarang ginian tuh banget. ya. Nah, kita akan bahas seperti apa sih dangdut is the music of my country spesial kali ini. Sobat BMTV jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran. Hasilkan perubahan. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Do and don't dalam mengenakan masker.
Pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, balik lagi di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, Hasilkan perubahan. Masih Iya. sama Rasya dan Dini tentunya ya, masih kita berdua yang rumpi-rumpi ini. Kita mau bahas-bahas, tadi udah dikasih bocoran dikit ya Iya. sama Kak Raya ya. Kalau hari ini kita mau bahas dangdut ya. Dangdutan apa dangdut? dangdutan nanti abis ini loh. Jangan. Jadi dangdut lebih ke ini ya, dangdut yang masa sekarang kan kebanyakan orang-orang mikirnya dangdut tuh negatif. Nah, seperti apa sih dangdut zaman now itu? Nah, bisa dijelasin sama Kak Dini. Oke, sebelum kita nanti mau ngomong tentang dangdut-dangdut zaman now gitu ya, yang pastinya kita kalau sekali denger tuh langsung udah gimana gitu. Itu jempol kaki nggak bisa diem ya kayaknya. Nah, ternyata Kak, ini dangdut ini dia itu muncul ya, mulai aja tuh sejak adanya pengaruh musik India. Tepatnya sejak ada film Boneka India. Film Boneka India, kapan tuh? Itu di akhir tahun 1950-an. Wah, udah ada TV ya berarti ya tahun itu ya. Itu kita belum lahir loh. Belum lahir. Udah ada dangdut loh. Pasti tuh TV-nya ini satu untuk semua. Ya, Ya, begitu biasanya ya, gitu kan. ya. Biasanya gitu kalau tahun 50-an masih hitam putih ya kan. Belum ada yang TV-nya masih kodean. Iya nggak sih? Adanya cuma di pos nggak sih? Iya, di pos ronda misalnya tuh di satu rumah Pak RT misalnya atau Pak Lurah gitu. Kalau perlu masih ini tenaganya masih genjot gitu. Emang iya? Yang antenanya itu biasanya ditaruh di atas gitu kan. Kalau misalnya nggak ini harus dipegangin gitu kan. Biar ada sinyal ya. Nah, ini sering berjalannya waktu nih dangdut terus mengalami perubahan Kak. Hingga akhirnya lahir dangdut modern pada akhir tahun 1960-an atau menjelang era 70-an yang jauh lebih matang dalam format kontemporer kayak gitu. Jadi tak heran nih memasuki media 80-an musik dangdut ini menjadi aliran musik yang sangat diminati dan populer di Indonesia. Soalnya ya instrumennya itu enak didengar ya nggak sih? Terus kemudian lirik-liriknya tuh kayak relate banget ya. Relate sama masyarakat Bener. Indonesia. Bener, apalagi kalau dalam bahasa Jawa nggak sih? Kita kan ya kita orang Jawa ya maksudnya. Jadi kan kita tiap hari dengernya bahasa Jawa. Terus ketika ada lagu bahasa Jawa tuh kayak bener-bener saya ini loh bener. Aku banget gitu. Langsung joget Ya, gitu. ya. Terus sesuai dengan keseharian kita related tadi. Terus kemudian berbagai isi ya. Jadi ada yang romantis, ada isu-isu sosial. Jadi semuanya itu bisa dimasukkan ke dalam lirik dangdut gitu loh, sampai heran aku tuh kadang. Iya, Isoh loh, sampai kayak gitu kan. Iya, ada lagunya. Isa boy. Bisa pakai daster bisa jadi lagu loh kayak gitu. Iya. Kak. Dangdut tuh Mau cokoran, karo sarungan, bisa jadi lagu loh. bisa jadi lagu kan. Iya kan? Keren banget emang dangdut tuh. Jadi mau galau, mau seneng, mau lagi pergi kemana gitu tetap jadi galau. Dalan anyar aja bisa jadi dangdut loh. Bisa asik ya, Bisa padahal asik. nangisnya sambil nangis. Oke, nah itu sampai juga bisa juga liriknya itu bersifat kayak ada syiarnya juga. Kalau di agama Islam tuh biasanya juga ada kayak musik dangdut. Itu zaman dulu ya. Dan kalau karakter musik dangdut itu sekarang itu lebih ke dinamis dan membuatnya itu bisa dipadukan sama genre musik lainnya. Ya enggak, kalau kita lihat ada musik-musik dari luar negeri, sekarang bisa didangdutin ya enggak sih? Bener. Ya kan semuanya kalau nggak koplo nggak payu. Loh kalau kita lihat di TikTok kan kalau anak zaman now. Sekarang itu yang misalnya lagunya kita sebut aja ya lagunya Apa-apa? Mbak Adele. Kok Mbak? Tante ya kayaknya. Kan Easy on Me itu lagunya kan slow ya, kayak lebih ke deep gitu. Kenapa jadi bisa dangdut Ya ngerti lah, koplo? pokoknya enak aja. Tapi enak didengarnya yang itu nggak kan? sih? Kayak denger tuh ya enjoy aja. Kita banget gitu. loh, Indonesia banget gitu. Nah, terus karena itu saat ini kita tuh dapat mendengar jenis dangdut yang bisa lebih kekinian dan digabungkan dengan musik-musik elektronik EDM tuh juga sekarang kebanyakan gitu. DJ, nah, biasanya ada gitu-gitunya ya. Dengan Hafal adanya pokoknya. apa dong? Nah, dengan adanya perpaduan dangdut dengan berbagai genre musik ini membuat karakter musik dangdut itu lebih berwarna. Jadi nggak monoton nih, nggak cuman bapak-bapak aja yang suka, tapi anak-anak muda, calon bapak,
juga membawa penyegaran serta memperluas pasarnya sampai ke generasi muda sekarang Iya, ini. sampai ke generasi adik-adik kecil tuh kadang, aduh sampai heran juga sih aku ya. Kalau ada video-video gitu kan ya kayak di TikTok atau di apa gitu, adik-adik kecil udah Goyang goyang ya. asik banget kayak gitu. Banget. Kayak luwes banget mereka ya. Lebih luwes dari orang tua. Orang-orang tua sekarang susah kayaknya goyang udah sakit pinggang. Goyangan. Gitu. Oke, tren dangdut, koplo dan elektronik nih Kak. Jadi ini sering kita dengerin saat ini gitu. Sudah lebih dulu dikenal pada grup-grup orkes Jawa Timur dan juga seniman dangdut di pesisir Pantura. Jadi dikenal lebih dulu oleh mereka gitu. Jenis musik koplo adalah salah satu bentuk dari dangdut daerah yang menggunakan bahasa daerah dan juga memasukkan unsur alat musik setempat. Jadi itu benar-benar perpaduan yang sangat enak banget didengar karena dimasuki lirik-lirik daerah ya yang benar-benar pasti itu kalau didengar sama orang yang asli daerah itu pasti kan kayak aduh ini Kayak pulang kampung ya. Traveling mind gitu. terus habis itu ada alunan-alunan instrumen-instrumen yang musik daerah setempat juga. Jadi benar-benar asik. Contohnya gitu. apa sih Kak? Kayak kendang Aku gitu cuma ya. ngomong iya sih. Suling gitu-gitu Oh lah. ya, suling, kendang, apalagi sih biasanya. Gitu-gitu. Terus ada ya banyak lah ya kita taunya itu. Tapi biasanya yang paling sering sih suling gitu ya. Suling biasanya. Kendang itu juga jangan lupa. Oh iya benar. Terus juga itu yang pokok sih. pokoknya itu Kalau nggak itu nggak gitu. Apa ya? iya kan? Kalau sekarang itu yang penyanyi sama yang ngendang itu lebih terkenal yang ngendang loh. bener. Iya kan? Apalagi kalau udahlah. Ya udahlah. Tahu kan siapa yang dimaksud. Ya udah deh enggak sebut merek. Nah, kalau berbeda nih kalau dibanding sama dangdut konvensional yang biasa kita dengar si Pak Haji biasanya ya. Dangdut koplo ini lebih memiliki ketukan atau beat yang lebih cepat ya kan. Jadi goyangnya juga jadi lebih cepat ya. Makanya itu sakit pinggang. Kebanyakan ya anak-anak muda sekarang udah jombo karena kebanyakan dangdutan loh. Koplonan kalau kita bilang ya kalau ini. Nah, karena ini lebih cepat. Nah, ketukan cepat inilah yang seakan mengajak pendengar untuk bergoyang dan juga bersenang-senang. Sebenarnya ini lebih ke hiburan. Makanya kan kita bisa bilang itu panggung hiburan. Betul. Apalagi sih biasanya panggung bukan sandiwara ya. Itu hidup kita. Oh. Iya, biasanya kan lebih ke gitu. Jadi memang itu untuk menghibur masyarakat, makanya masyarakat dibikin untuk seneng, bergoyang bareng aja, ceria aja. Kalau punya masalah, ya udahlah gitu. Kalau biasanya kan kalau lagu genre yang nggak ngejelekin genre lain sih ya. Kalau genre lain kan kalau lagu liriknya itu sedih-sedih tuh langsung bawaannya langsung Pengen nangis gitu. nangis. Kalau dangdut tuh liriknya sedih, seneng, apa aja Tetap pokoknya goyang gitu. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya ya, Kak ya. menghibur ya. Menghibur dan ya udah kalau ada masalah ya udah dijogetin aja supaya nggak sedih terus begitu. Nah terus nggak hanya sampai situ tuh, musik dangdut itu terus berkembang sampai akhirnya ada campuran dari genre lain yaitu musik elektronik atau EDM. Nah uniknya ini musik elektronik yang merupakan genre musik kekinian itu dapat membuat generasi muda itu melirik dangdut sebagai salah satu genre musik pilihan yang asik banget untuk didengar. Bahkan platform streaming musik kayak Juk itu ya, itu memperkirakan bahwa musik dangdut koplo remix itu akan semakin diminati di tahun 2021 kemarin. Pastinya di 2022 ini makin diminati banyak ya Kak ya. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran preferensi dan kebiasaan dalam mendengarkan musik kayak gitu. Hingga pilihan musiknya semakin luas, jadi nggak terpaku pada 1-2 aja. Gitu. Makin berkembang ya. Terus juga kalau misalnya nggak denger, kebanyakan kalau misalnya kita lihat ya, kenapa sih kita lewat nih ada truk lewat, itu musiknya kenceng banget, terus lagunya koplo semua. Terus sebenarnya juga ada positifnya. Biar gak ngantuk ya? Iya, biar gak ngantuk. Bener. Tapi beneran pas Rasya juga pernah kayak, bukan penelitian ya, kayak penelitian kecil-kecilan, mencoba hal itu. Apakah benar musik dangdut atau koplo ini bisa bikin melek gitu? Jawabannya? Jawabannya adalah iya, tepat sekali. 100 juta rupiah loh. Enggak sih. Jadi emang beneran pas kita dengerin musik, kan suka musik-musik barat sih sebenarnya Rasya. Tapi pas dengerin lagu ini, ketika pas lembur lagi ngerjain tugas atau ngedit video dan sebagainya, dengerin lagu itu jadi melek terus nih. Gitu. Bisa nggak tidur tuh, walaupun nggak ada kopi. Luar biasa. Kalau aku ntar di setelan musik itu beda cerita. Gitu ya.
Soalnya bawanya pengen nyanyi, pengen goyang. Iya. Gak jadi nugas ntar Loh, jadinya. gitu. Aku tetap konser gitu. Yang penting melek aja gitu. Masa temennya suruh nyubit-nyubitin, "Ayo, jangan merem gitu kan. Lama. Aduh, ya beda ya emang kita ya. Iya, tapi kan Nggak semua apa-apa orang ya. juga, kalau Sobat BMTV gimana? Kalau mendengar musik dangdut, apa sih hal yang terpikirkan, yang terbesit gitu? Kalau pertama kali dengar musik dangdut, apakah langsung menghindar? Apakah langsung naik? Apakah langsung angkat jempol? Apakah langsung dimatiin? Atau malah langsung cari lirik tuh? Nah, atau cari tanya Siri, apa ini lagu apa gitu misalnya. Lagu dicari kan. Bisa jadi. Kalau kalian gimana sih kalau dengar lagu dangdut? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Iya ya. betul, biar kita ada, biar kita tuh nggak kerasa ngobrol sendiri gitu nggak sih? Iya Sedih kan ya. dong. Kalau kita udah ngobrol banyak terus nggak diperhatiin gitu, Aduh, Jadi kok melo ya? curhat. Jangan melo, kita jogetin Oh aja. iya, bener. Oke, baik Sobat BMTV, nanti kita akan kembali lagi di Good News Everywhere kali ini. Kita mau joget dulu, enggak sih. Kita Aku udah siap-siap loh ini. Enggak ya? Setelah ini kita akan nyanyi. Wah, salah satu lagu dangdut seperti di judul tadi. Iya. Oke, nanti kita siapkan mic dulu, jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Everywhere. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki loh nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, baik Sobat BMTV, masih di BMTV Channel di Good News Everywhere, suarakan kebenaran. Hasilkan perubahan. Masih sama Rasya Dan dan juga Dini. Oke, kita bahas mengenai dangdut. Tadi ada sisi positif dari dangdut Iya. yang bisa membuat kita lebih semangat, ceria, Iya. sukacita. Walaupun orang-orang di luar sana ada yang masih menganggap dangdut ini negatif, tapi kita ambil positifnya aja ya. Yang jelek-jelek dibuang, Hempas. disingkiri. Hempes. Harus gitu. Gitu. Kayak siapa gitu ya. Itu bukan penyanyi dangdut sih. Iya, gitu. bukan. Oke, nah kalau tema kita kali ini adalah dangdut Is the music of my country. Nah, ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya tuh ada dirilis tahun 2003. Wow. Itu masuk dalam album Pop Oke yang bergenre pop rap. Jadi itu ya judulnya dangdut tapi lebih ke genre pop rap ya. Itu dinyanyikan oleh siapa yang nggak tahu sih? Project Pop. Iya, Masa Project nggak tahu. Pop. Yang berapa orang tuh? 6 ya? 6 kalau nggak salah. Hafal sih ya, kita tahu-tahuan aja sih. Kayaknya 6, 5 cowok, 1 cewek. Iya. Itu memuat pesan toleransi yang gamblang dalam liriknya sebenarnya gitu. Kayak mana tuh sebenarnya rap-rapnya ini kayaknya temen aku ini emang pandai nge-rap sih ya. Pandai apa sih kayaknya dia pandai nari, nge-rap apa. Gak bisa nari. Nanti aku yang nge-rap, kamu nari ya. Oke. Kalau nge-rap narinya Nggak gitu. terkendali ya aku takut.
Narinya gimana ya kalau nge-rap ya? Susah ya, begini-begini. Nah, kalau tahu nggak sih sobat BMTV liriknya? Pasti taunya yang ini ya. Refnya doang. Tapi yang awalnya tuh sebenarnya banyak tersirat makna yang mendalam, deep banget mengenai toleransi tadi yang diangkat sama Project Pop, yaitu Rasa Nyanyikan ya. Ini nggak akan kena ini kan? Nggak. Kalau rap biasanya enggak sih, soalnya nadanya nggak jelas. Nadanya. Yang liriknya itu siapa tidak mengakui perbedaan, tidak pernah diajari di sekolahan, semua orang macam-macam diciptakan, cakep atau jelek semua punya perasaan. Ya kan, itu ada maknanya. Keren gitu. sih. Harus kayak apresiasi perbedaan ya. Benar. Jadi Karena jangan- memang semua orang beda-beda, nggak ada orang yang sama ya. Macam-macam tadi kalau di liriknya dibilangnya. Iya, kok kita diam semua? Ini tadi Project Pop itu tadi. Kenapa sih Oke. liriknya kayak gitu? Dia tuh menyindir orang-orang yang tidak mengakui perbedaan gitu, seolah-olah tidak pernah diajari di sekolahan gitu loh. Terus tidak berpendidikan kayak gitu. Manusia padahal diciptakan bermacam-macam latar belakangnya. Terus kemudian everything ya, semuanya tuh bermacam-macam dan berbeda-beda ya. Jadi nggak cuma latar belakang, nggak cuma suku, nggak cuma budaya. Fisik juga beda-beda, dan maka dari itu nih Project Pop ini bikin kayak gini supaya menyindir orang-orang tuh yang nggak mau toleransi. Nah, kita kan emang di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu memang udah jadi Melekat moto gitu ya, ya melekat sama harusnya. kita. Jadi kita juga harus menghargai dong. Kalau kamu ngakunya orang Indonesia, kok nggak menghargai sesama? Nah, dipertanyakan lagi tuh. Dipertanyakan, KTP-nya mana? Jangan-jangan Jangan-jangan KTP-nya nggak punya. bukan, ternyata KTP-nya nembak loh. Masih ada ya sekarang KTP nembak. Nah, terus itu masih ada kepanjangannya lagi nih tentang perbedaan dari tadi ya suku dan ras dan lain sebagainya dari Indonesia ini. Oke, Rasya nge-rap lagi. Aku Nge-rap menunggu terus ya aja dia. sih. Coba aku nggak mau nyaut ya, nggak bisa soalnya. Yang tahu aja ya, nyanyi bareng ya. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Padang, ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua. Nggak disebut jangan marah. Iya. Ya kan, jangan marah dong kalau nggak disebut. Jangan-jangan kamu suku Bugis tapi belum disebut. Ya udah Marah. bikin lagi. Yang panjang nggak Yang apa-apa panjang ya. Nggak apa-apa. Kalau orang kan bisa panjang, nanti tambahin aja tuh. Yang penting gitu aja dibaca udah. Iya, ada berapa puluh ribu suku, belasan ribu ya, ditulis semua. Aduh, Kelarnya albumnya isinya itu Zar. capek itu nanti nyonyor dong. Iya, suku-suku yang disebut dalam lirik lagu tersebut mendiami wilayah di Indonesia. Tentunya nggak hanya itu aja ya Kak ya, tapi masih banyak lagi. Terbentang dari barat ya atau Sumatera hingga ke ujung timur Pulau Papua ya. Suku-suku yang disebut merupakan salah satu suku terbesar dari segi jumlahnya. Jadi memang ada banyak suku. Nah, ini dari segi jumlahnya nih, tadi tuh suku-suku yang gede gitu loh Kak. Banyak lah ya gitu. Terus namun yang tidak disebutkan tuh nggak boleh marah gitu loh. Ya dong. Berdasarkan ya. Kamu nggak marah kan? Enggak, aku orang Enggak. apa ya? Orang Orang apa sih? Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik nih Kak, di atau BPS, sensus penduduk 2010 menyebutkan ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Nah, ini kalau mau disebutkan semuanya jadi rap ini selesainya nggak tahu kapan. Ini nggak cukup kertasnya kayaknya Tuh sih. ya, kita Good News Everywhere sesi segmen nge-rap terus. Suku. Seminggu Banyak. nge-rap terus ya. Tidak mungkin nih kalau disebutkan satu persatu di dalam lagu kayak gitu. Jadi emang banyak suku di Indonesia, jadi kita tuh nggak boleh saling dikit-dikit main apa sih Kak namanya, kalau tersinggung dikit terus bilang oh orang Jawa tuh kayak gitu ya. Kayak gitu loh, apa sih namanya? mengeneralisasi satu terus- suku. Terus ntar kalau ada orang suku yang lain kayak nyebelin, oh, orang ini tuh emang kayak gitu kok, kayak gitu kan nggak boleh ya, kita tuh Nggak harus boleh. ya yang menyebalkan itu terkadang bukan sukunya. Emang orangnya aja Orangnya nyebelin. aja Kayak ini nyebelin. sebelah. Lu. Sibuk mulu nih sebelah nih. Oke, nah ini juga hari ini tuh rasa persaudaraan kita tuh rasa-rasanya tuh mulai mengkhawatirkan, ya nggak sih? Karena memang bukan saudara, teman aja loh.
Maksudnya saudara di satu tanah air, satu Iya. tumpah darah Indonesia. Kita tuh merasa paling paham, paling terdepan, paling apa ya, kayak semangat gitu dalam menyuarakan persatuan katanya. Katanya doang. Katanya. Tapi soal politik dan partai itu ya terserah berai. Terus agama yang sejatinya mengajarkan kasih sayang justru malah menjadi alasan baku hantam. Miris banget kalau yang ini ya. Muasal kesukuan itu jadi ajang hinaan yang tadi udah Kak Dini bilang nih. Dan boleh juga kayak gitu ya. jangan, dan juga mungkin kayak curiga, wah kalau suku ini jangan-jangan gini tuh. Udah ini dulu, kayak apa ya? Negative thinking dulu nggak sih? Ya, negative thinking sama Parnoan dulu orangnya. gitu loh. Kita ini juga, kita tuh memang aneh. Kadang kita yang paling semangat tadi menyuarakan persatuan, tapi kita tuh malah apa ya? Malah yang bilang ngejelek-jelekin gitu. Kita juga mengagumi tujuh warna pelangi yang berbeda, tapi malah mengutuki keberagaman umat manusia. Aduh, gimana? Mending nyanyi Mejiku Hibiniwa aja. Biar tahu ya kalau pelangi itu pelangi aja beda-beda kayak gitu Iya, ya. Terus apalagi manusia juga beda-beda. Manusia lebih banyak lagi, itu cuma 7. Ini 700.000 kali ya, nggak tahu sih, banyak 7 banget miliar ya. mungkin, nggak tahu juga. Nah, terus juga Indonesia tuh kayak misalnya nih, kayak toko serba ada nih Kak Dini. Negara yang tidak membosankan untuk dipandang ya pokoknya, karena di Indonesia tuh kayak apa-apa tuh ada gitu loh Kak. Nggak cuma orang-orang yang kulit Kulit putih, kulit Aku langsung lihat hitam, kulitku sendiri gitu. Kulit kulit sawo mateng sih. Kita aja ada berbagai macam ini ya. Iya. Kalau misalnya cewek-cewek nih pada beli foundation, coba lihat ada berapa shades di sana. Iya, aduh, banyak sekali banget. kan. Jadi kalau Iya. misalnya ngomongin warna kulit, ya itu ada berapa banyak shade ya kan. Bener. Cewek-cewek aja yang tahu. Padahal nggak cuma tentang kulit yang beda ya Kak ya, tapi banyak hal yang berbeda gitu. Jadi bikin negara kita itu nggak bosen untuk dipandang, karena dari berbagai jenis tuh ada aja gitu loh di negara kita gitu. Terus kayak sumber daya alam dan manusianya itu juga banyak banget. Ada kulit tadi udah disebutin ya, kulit hitam, putih, mata besar, sipit ya. Bayangkan Anda tinggal di Tiongkok yang hampir semua penduduknya putih dan sipit. Atau bayangkan Anda lahir di Afrika yang rata-rata hitam dan keriting gitu ya. Nggak mau ngomong bosen juga sih ya, nggak boleh ya kita Ya, ngomong nggak bosen. boleh. Tapi mungkin mungkin Indonesia ini lebih bervariasi gitu loh. Ya, lebih banyak, lebih variasi. Karena kita kayak ada berapa ya, 3 waktu aja dibagi 3 sampai segitunya. Berarti memang udah luas. Terus orang-orangnya juga banyak, berbagai macam. Ada yang nyebelin, Ada yang ngangenin. ada yang ngangenin. Oh gitu. Oke, Tuhan tuh menciptakan Indonesia itu pokoknya dalam porsi yang pas gitu loh Kak. Tidak bisa kita tuh nggak bahagia gitu loh, dan kayak tidak menghargai keberagaman tuh nggak bisa gitu. Kita harus bahagia dengan keberagaman ini dan merayakan keberagaman yang kaya ini dengan sederhana, mulai dari pikiran-pikiran kita. Ya, yang paling gampang untuk dikendalikan kan pikiran kita sendiri ya. Terus untuk positive thinking kayak gitu. Terus kemudian sama ini, bergoyang sembari mendengarkan dangdut. Nah, balik lagi ke dangdut. Balik lagi ya ke dangdut. Karena ini kayaknya salah satu genre musik yang sekarang ini tuh menjadi yang kayak menyatukan Indonesia gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Jadi kalau Bener. ada konser koplo atau konser dangdut, yang nonton tuh Banyaknya. mau itu orang beda-beda pun tetap goyangnya bareng, bener, serunya bener. bareng-barengan gitu. Bener, ada orang-orang di luar Pulau Jawa gitu, kadang mereka juga mau belajar. Mungkin kata-katanya diganti, liriknya mungkin diganti ya, cuman genre musiknya kan masih dangdut. Iya, masih dangdut. Tapi memang harus waspada, memang ada lirik-lirik atau kata-kata yang memang agak sedikit kasar atau sedikit yang nggak perlu untuk dinyanyikan ya. Benar. Kita mungkin bisa ganti dengan kata-kata yang positif gitu. Boleh kok, misalnya cover, kalian mau cover lagu itu jadi genre musik yang lain juga nggak masalah, karena dangdut bisa masuk ke genre musik lain juga. Yes, betul. Yang penting kita harus ngerti ya, ini sebelum kita nyanyi kita harus ngerti artinya apaan. Gitu. Iya. Jangan udah nyanyi kemana-mana nggak ngerti artinya Kebanyakan apa, ternyata. orang begitu. Aduh. Nggak tahu gimana, nanti pesannya nggak tersampaikan kan kalau katanya juri-juri Ini itu ya, tuh yang X biru, itu? X ya, Oh, bener X ya? juga, yang biru juga, itu kan pada bilang kalau lagunya tersampaikan itu
isinya tersampaikan isi lagunya tersampaikan itu berarti kamu tuh beneran penyanyi gitu. The gitu real ya. singer. Betul, jadi ya biar tersampaikan ya kita sendiri yang nyanyi harus tahu dulu gitu. Iya dong. Jangan-jangan isinya nggak jelas. Lagunya sedih malah ngakak-ngakak tuh gimana? Kebanyakan sih gitu kalau saya lihat ya. Oke deh, kita mau break dulu Sobat BMTV. Jangan kemana-mana, tetap di Good News Good News. FR. Halo Jeng, Halo juga, Jeng. piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat, Jeng. Lan jenengan pripun, Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki. Sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah iya, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, balik lagi di Good News Everywhere bareng Dinda juga. Tasya. Nggak kerasa banget kita udah lama banget ya nemenin Sobat BMTV ini udah hampir sejam ya Ya. Kak ya. Kita udah ngobrol-ngobrol asik ya Mengenai dangdut. Tentang dangdut ya, ada yang udah nge-rap juga. Nanti pokoknya ditunggu goyangannya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin dangdut, asal muasal dan banyak hal yang kita udah omongin. Nah, sekarang nih kita masuk ke segmen good news-nya, Kak. Jadi ada kabar baiknya nih buat semua Sobat BMTV ya, buat kita juga. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36 aku mau bacain. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Ya, seperti pembahasan kita sore ini, dari musik dangdut kita belajar tentang menghargai keragaman. Ya, dari ayat itu juga kita belajar juga untuk mengerti bahwa Tuhan ini tidak pernah membeda-bedakan orang gitu. Kalau Tuhan aja yang menciptakan kita tidak pernah membeda-bedakan orang, lantas apakah kita punya hak? Wes, kenapa aku jadi begitu ya? Kok jadi deep ya? Harusnya Rasya diem aja deh, biar ini jadi deep kayaknya. Dari tadi soalnya ketawa terus. Iya, ini sekali-sekali ya, Boleh lah ya. Iya gitu, kalau Tuhan aja nggak membeda-bedakan orang, terus apakah kita punya hak untuk membedakan orang? Gitu kan, kita ini makhluk ciptaan gitu. Iya, ciptaan yang memang Tuhan udah kasih sesuatu, setiap orang berbeda. Memang berbeda, jadi ngapain kita membeda-bedakan lagi? Iya bener. Emang Oke. udah beda ya, orang kembar aja
kembar identik pun ya tetap ada bedanya Tetap ada ya Kak, bedanya. ya. Mungkin ada yang satu tai lalat di sini, satu tai lalat di sini. Bener Mungkin nggak sih? satu tadi nyebelin, satu ngangenin. Beda. Beda juga ya. Makanya nggak usah dibanding-bandingin gitu karena setiap orang tuh unik. Jadi kita harus menghargai setiap perbedaan keberagaman yang ada di bangsa kita, apapun Yes. sukunya, dari manapun orangnya, bagaimanapun latar belakang keluarganya mungkin ya, atau mungkin dia orang dulu nakal atau bagaimana lah, pokoknya intinya kita nggak boleh ngejudge terus dengan sembarangan ya, maksudnya ya Kak ya, terus membeda-bedakan satu sama lain kayak gitu. Yes, kadang kan kalau monoton itu kita bisa bosen ya. Iya. Tapi karena ada perbedaan, maka semuanya menjadi lebih indah. Iya, bisa Quote saling hari ini, wow. Oke, thank you banget untuk Sobat BMTV yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Thank you banget yang udah nge-like, yang udah komen di kolom komentar di bawah ini, dan juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe Yes. di tombol bawah ini. Langsung subscribe sekarang juga, jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalau kita upload video yang baru kalian langsung bisa watch it now gitu ya, check it out. Dan jangan lupa follow Instagramnya di Berita Mujizat, follow Facebook page-nya juga di Berita Spasi Mujizat, ada juga websitenya beritamujizat.com. Dan Good News Everywhere ini hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 4 sampai 5 sore. Dan juga ada program-program acara BMTV lainnya. Jadi Sobat BMTV tetap stay tune, jangan lupa di-subscribe. Dan kita harus pamit dulu ya. Iya, padahal nggak pengen pamit sebenarnya, kita mau ngobrol-ngobrol rumpi. Enggak kan, abis ini kita mau dangdutan. Siapkan amunisi dulu. Siapkan amunisi. Oke Sobat BMTV, Rasya pamit. Dini juga pamit. Shalom, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye. Berita Mujizat TV.